Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Untuk kita semuanya yang ada di ruang virtual, Zoom atau Google Meet pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah kita bisa bertatap muka setelah kakak-kakak kemarin kita melakukan kegiatan tatap maya dalam kesempatan hari ini. Setelah kemarin terakhir tanggal berapa ya, 10 hari yang lalu ya kakak-kakak, itu kita membahas terkait rencana tindak lanjut. Kakak-kakak sudah mengumpulkan terkait RTL, rencana tindak lanjut, dan kemarin hari Sabtu tanggal 16, dari kakak-kakak kemarin saya sudah koreksi tadi malam, sudah semuanya kakak-kakak untuk mengumpulkan RTL baik dari video, dari materi 9 slide atau lebih, yang penting esensinya kakak-kakak sudah ada terkait dari rencana tindak lanjut. Oke kakak-kakak, pada kesempatan hari ini sebelum panjang lebar, marilah kita buka dengan berdoa agar pertemuan Zoom hari ini yang diagendakan kita adalah 2JP atau 2 jam pembelajaran, nanti bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat dari kita pembelajaran atau tatap maya pada kesempatan siang hari ini. Monggo kakak-kakak salah satu pimpin untuk berdoa. Monggo, Kak Sinten, monggo. Kak Valen, boleh monggo Kak Valen. Sudah ready ada sih Kak Valen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengawali kegiatan Zoom 2JP pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama masing-masing supaya diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat tentunya. Berdoa dimulai. Selesai waktu dan tempat, saya kembalikan ke fasilitator. Monggo Kak Apra. Oke, terima kasih Kak Valen yang sudah memimpin doa. Semoga doa yang kita panjatkan dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Oke kakak-kakak, sesuai dengan agenda hari ini yaitu terkait umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL, dan juga nanti ada pengantar terkait bukti karya menjadi tugas terakhir kakak-kakak. Hari ini adalah Zoom sebelum Zoom terakhir nanti di tanggal 26 kalau nggak salah kakak-kakak, 26 hari Selasa. Kakak-kakak masih semangat. Hari ini agenda hari ini kakak-kakak yaitu umpan balik rencana tindak lanjut. Kakak-kakak kemarin mohon izin sudah mengumpulkan RTL atau rencana tindak lanjutnya di LMS. Mohon maaf saya kadang tengah malam menghubungi kakak-kakak untuk tugas yang apa memang yang belum untuk dilengkapi. Oke kakak-kakak, saya lanjutkan slide saya. Di sini sebelum memulai lebih jauh kakak-kakak, kita kesepakatan bersama seperti biasa. Saya menyalakan kamera kakak-kakak, sepakat? Kalau sepakat silahkan angkat jempolnya kakak-kakak. Oke Kak Valen, siap, terima kasih. Kak Rahmat, oke, Kak Dwi, Kak Denny. Oke, selanjutnya mematikan mikrofon bila mana tidak ngendiko atau menyampaikan. Oke, sepakat kakak-kakak? Silahkan angkat emot jempolnya kakak-kakak. Selanjutnya yaitu hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya di sini kakak-kakak kita sudah sepakat polling bahwasanya kakak-kakak memilih jam siang. Dari 3 polling yang kemarin saya informasikan dari siang, sore sama malam kakak-kakak
dari 12 peserta, 7 mengambil polling di siang, jadi kita sepakat siang hari ini. Selanjutnya menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, dan klik raise hand sebelum bertanya. Sepakat kakak-kakak? Kalau sepakat, silahkan angkat jempolnya kakak-kakak. Kak Sis, terima kasih Kak Sis, Kak Sofian, udah rawuh, oke Kak Rahmat, Kak Muhammad Arlan, Kak Valen. Oke, selanjutnya yaitu gangguan teknis adalah hal wajar kakak-kakak karena kita di musim transisi dari panas ke hujan biasanya secara mendadak. Bila mana ada mati lampu, ada gangguan sinyal, ada apapun itu hal wajar ya kakak-kakak. Bila mana ada kendala, jadi kita gangguan teknis adalah hal wajar. Sepakat kakak-kakak mungkin dari semua kesepakatan bersama ini mungkin ada yang perlu ditambahkan atau tidak. Kalau tidak silahkan ketik angka 1 kakak-kakak. Kalau ada yang perlu ditambahkan ketik angka 2 di kolom chat kakak-kakak. Kalau sudah sepakat silahkan ketik angka 1. Kalau perlu ada yang ditambahkan ketik angka 2 di kolom chat kakak-kakak. Oke, Kak Rahmat 1, Kak Muhammad Arlan 1. Oke, kita lanjut satu-satu, siap. Selanjutnya, tujuan dari sesi kali ini kakak-kakak, sesuai dengan apa yang kita pelajari dari dulu, bahwasanya tujuan kita sampaikan di awal, bahwasanya kakak-kakak diharapkan mampu memahami pentingnya memberikan umpan balik. Umpan balik itu bisa umpan balik positif yang membangun, bisa apresiasi, bagaimana menghargai, menghormati dari hasil karya kakak-kakak yang lain. Yang kedua, tujuan dari sesi kali ini yaitu kakak-kakak mampu berbagi pengalaman saat pelaksanaan rencana tindak lanjut. Karena kemarin kakak-kakak sudah melaksanakan rencana tindak lanjut di satuan pendidikan, khususnya di komunitas belajarnya. Jadi kakak-kakak nanti bisa berbagi pengalaman dengan kelompoknya. Karena hari ini nanti akan saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok atau nanti akan saya breakout room menjadi 3 kelompok. Selanjutnya yaitu yang ketiga, menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut. Kakak-kakak mungkin saat penyampaian di satuan pendidikannya nanti ada masukan, ada dukungan, ada hambatan atau tantangan, bagaimana itu dari komunitas belajar kakak-kakak itu merespon, memberikan tanggapan, memperkuat kakak-kakak. Nanti silahkan kakak-kakak berdiskusi dengan kelompoknya, nanti bisa saling berbagi terkait dengan proses RTL kemarin. Itu kakak-kakak, mungkin sampai sini kakak-kakak ada yang mau perlu ditanyakan terkait tujuan kita hari ini? Kalau tidak silahkan angkat jempolnya kakak-kakak. Oke, Kak Denny, ready. Oke, Kak Muhammad Taufik, udah ready Kak Muhammad Taufik. Oke, Kak Yida, Kak Sofian. Siap, saya lanjutkan kakak-kakak di slide selanjutnya. Nanti selain tujuan kita hari ini RTL, nanti kakak-kakak kita akan juga sedikit menyiapkan atau menyampaikan terkait dengan yang materi selanjutnya, yaitu menyuplik terkait bukti karya yang akan kakak-kakak upload di platform Merdeka Mengajar atau di PMM untuk kegiatan diseminasi PKG PJOK. Jadi nanti kakak-kakak nanti akan ada pengantar sedikit dari saya terkait tugas akhir dari kakak-kakak, yaitu mengupload atau melakukan karya, yaitu nanti diupload di PMM terkait dengan bukti karya kakak-kakak yang original. Itu hasil dari kakak-kakak sendiri. Oke, itu kakak-kakak agenda kita hari ini. Nanti mungkin ada yang disampaikan Kak Rahmat? Kalau belum, saya lanjutkan. Kita hari ini, yaitu nanti sesi kita agenda, seperti yang sudah saya sampaikan, pembukaan, mengingatkan kesepakatan, pemaparan, tujuan sesi, dan penjelasan agenda. Agendanya seperti yang sudah saya sampaikan juga sama. Sekarang kakak-kakak nanti akan saya breakout room terkait kalimat pemantik
atau pertanyaan yang akan kakak-kakak isi nanti kerjakan, yaitu terkait dengan pengalaman kakak-kakak kemarin saat melakukan penyampaian rencana tindak lanjut di komunitas belajar kakak-kakak. Bagaimana toh praktek rencana tindak lanjut yang kakak-kakak laksanakan? Ternyata baik atau bagaimana? Terus apa mendapat dukungan? Apakah mendapat dukungan dari komunitas belajar kakak-kakak itu? Serta apa ada tantangannya saat melakukan rencana tindak lanjut itu? Serta apa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Jadi nanti kakak dari kalimat ini, pertanyaan ini, kurang lebih ada 4 ini, nanti kakak-kakak berdiskusi. Nanti waktu diskusi nanti akan saya tentukan, saya akan bagi kelompok, saya share dulu untuk link Google Doc-nya, Google Doc, nanti kakak-kakak silahkan dikerjakan terkait dengan umpan balik rencana tindak lanjut ini kakak. Untuk link Google Doc atau Google Dokumen saya sematkan di kolom chat. Untuk kelompoknya, kelompok 1 yaitu Kak Tarmi, Kak Siswanto, Kak Fitri, dan Kak Muhammad Taufik. Untuk kelompok 2, Kak Valen, Kak Fikri, Kak Saiful, sama Kak Yoga. Kelompok 3, Kak Rahmat, Kak Denny, Kak Arlan, dan Kak Sopian. Nanti kakak-kakak akan Google Doc-nya sudah ada kolomnya, tinggal kakak-kakak ini mengisi namanya, nama kakak-kakak, silahkan didiskusikan terkait pelaksanaan rencana tindak lanjut kemarin, dan juga rencana tindak lanjut kemarin sudah saya buka terkait dari rencana tindak lanjut dari Kak Tarmi, seumpama kemarin terkait Abu Sega, anak butik, bugar, sehat, dan bahagia. Terus dari Kak Fitri, bahagia, bugar dengan permainan tradisional. Dari Kak Valentino, ayo dolanan kasti bareng ben gayeng. Itu. Terus dari Kak Rahmat, gubak sodor, gubek tudor ding, kalau dimodifikasi kayaknya judulnya seperti itu. Terus nanti ada Sehji Ramelu Pentas, sehat jiwa raga melalui permainan tradisional. Kalau nggak salah seperti itu Kak Rahmat. Terus dari Kak Muhammad Taufik, permainan tradisional langkah ceria. Itu terkait bahagia kalau nggak salah. Nanti silahkan kakak-kakak di-sharingkan dengan kelompoknya tadi. Dari Kak Sofian terkait Lesperta, lestarikan permainan tradisional yang egrang ini mungkin. Egrang pakai batok kelapa itu untuk peserta didik SD biasanya. Terus dari Kak Saipul, Akbar Gembira, aktivitas olahraga untuk kebugaran anak bangsa. Gerakan bersama untuk kesehatan jiwa dan raga. Terus dari Kak Mamat Arlan, gas mas, gerakan makan sehat dan senam sehat. Gerakan senam sehat dan makan sehat. Terus dari Kak Zuga, yaitu dari RTL-nya yaitu segar, sehat dan bugar. Dari Kak Denny, festival olahraga tradisional atau Fordis. Dari Kak Fikri, permainan tradisional. Dari Kak Sis, festival olahraga tradisional atau Fortra. Nanti monggo kakak-kakak berdiskusi apa yang sudah disampaikan di kombelnya. Nanti apakah ada umpan balik dari kalimat pemantik ini kakak-kakak. Bagaimana praktek rencana tindak lanjut yang kakak-kakak laksanakan? Nanti monggo bisa nanti di kolom bisa didiskusikan. Terus apa mendapat dukungan dari mungkin dari teman guru atau dari kepala sekolah. Terus apa ada tantangannya dan serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Itu mungkin dari ini ada yang ditanyakan kakak-kakak. Kalau tidak akan saya breakout room. Sudah nggih kakak-kakak? Nggak ada yang ditanyakan nggih? Kalau sudah paham silahkan ketikkan angka 1 kakak-kakak. Oke. Kalau tidak akan saya breakout room sesuai dengan kelompoknya tadi. Akan saya bagi 3 kelompok. Untuk waktu diskusi kakak-kakak 20 menit.
20 menit. Ini nanti kakak-kakak setelah itu kita paparkan untuk diskusi. Kelompok satu tadi Kak Tarmi, Kak Sis, Kak Fitri sama Kak Taufik. Oke, saya breakout room dulu ya kakak-kakak. Silahkan kakak-kakak buka Google Doc yang ada di kolom chat saya kakak-kakak. Oke kakak-kakak, breakout room sudah saya buat, monggo bisa untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing, berdiskusi terkait dengan umpan balik rencana tindak lanjut. Silahkan kakak-kakak isi di Google Doc ya yang sudah saya sediakan. Nanti kelompok 1 silahkan mengisi di kelompok 1 dan kelompok 2 ngisi di kelompok 2, diisi nama dan juga yang lainnya itu kakak-kakak. Waktu untuk diskusi adalah 20 menit kakak-kakak. Monggo Kak Sis bisa bergabung ke kelompoknya.
Oke, kakak-kakak, sambil nunggu kakak-kakak yang lain untuk bergabung di main room utama, kita setelah kakak-kakak berdiskusi menyelesaikan umpan balik dari RTL yang sudah kakak-kakak kemarin presentasikan di komunitas belajarnya, kita akan presentasikan dari masing-masing kelompok nanti untuk bisa menyampaikan terkait dari hasil diskusinya dari kalimat pemantik yang sudah semuanya sama, tapi kan respon dari masing-masing guru, kepala sekolah di satuan pendidikannya berbeda-beda. Mungkin nanti bisa berbagi pengalaman biar kita bisa didiskusikan terkait dengan program rencana tindak lanjut dari kakak-kakak dan juga umpan balik positif yang bisa memotivasi. Oke Kak Valen, mungkin ada yang ditanyakan? Mas, apa video untuk ngerekam jangan pencet Mas? Ora kerekam lho iki. Video apa enggak? Pripun Kak? Oh ya wis ra sida. Kerekam boten? Ana baik. Oh ya Aman? wis. Aman. Oke, Siap. siap Kak. Lanjut. Nanti kalau nggak kerekam, otomatis baleni dari awal Kak. Oke, kakak-kakak, langsung kita spin wheel nggih, kakak-kakak, untuk biar bisa kita mulai yang presentasi yang kelompok mana. Yang pertama adalah kelompok 3. Oke, kelompok 3. Setelah itu kita akan spin wheel yang kedua, yaitu adalah kelompok 2. Berarti urut 3, 2, otomatis yang terakhir 1. Oke, itu kakak-kakak terkait dengan urutan tampil kepada kelompok 3 yang beranggotakan dari Kak Rahmat, Kak Denny, Kak Arlan, dan Kak Sopyan. Kami persilahkan untuk bisa mempresentasikan atau berbagi berbagi pengalamannya terkait umpan balik dari rekan-rekan guru atau rekan sejawatnya dan atasannya atau kepala sekolah. Itu kakak-kakak, monggo kepada kelompok 3 kami persilahkan. Presentasi. Kak Apra, ini saya membuat bantuan sama Kak Yuda. Pripun, Kak? Ini apa? Bantuan untuk presentasi karena laptopnya. Oh, Oke, bisa mau dibantu siapa? Kak Yuda. Monggo. Halo ya. Slide Windows no Windows Chrome. Besok laptopnya ganti Mas Rahmat. Oh, Chrome. Pinjam tinggal dua kali Pak Muhammad Taufik. Utang aku sih rawowo, rasa berbunga. Iya. Kendala Windows OS ini aman ini kok rasa ya Rahmat dua ini. Mas Topik, emangnya Mas Topik waktunya katanya
Bisa tak Din? Nah, itu cocok. Wes. Kelompok telu. Heeh. Oke, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi dari rencana tindak lanjut yang setelah dilaksanakan pada minggu sebelumnya. Untuk kelompok 3 dari Kak Sopian, untuk pertanyaan bagaimana praktek rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan, untuk rencana tindak lanjut dari Kak Sopian dapat berjalan dengan baik. Terus, apakah mendapatkan dukungan? Alhamdulillah dari Kak Sopian, dari sekolahnya mendapat dukungan penuh dari kepala sekolah dan teman sejawat. Kemudian untuk tantangan dari rencana tindak lanjut yang dibuat dari Kak Sopian, tantangan RTL terdapat beberapa tantangan. Kurangnya minat peserta didik pada permainan egrang karena kalah dengan permainan modern zaman sekarang. Kemudian solusi yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu dari kepala sekolah, kita perlu mensosialisasikan serta mengadakan permainan tradisional pada peserta didik melalui pembelajaran PJOK atau kegiatan hari Jumat untuk unjuk bakat. Kemudian solusi masukan dari teman sejawat agar lebih menarik minat peserta didik perlu adanya inovasi pada bentuk egrang bisa dengan memberi warna yang menarik sesuai dengan keinginan peserta didik dan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya permainan tradisional tersebut tetap harus dilestarikan, misal dengan perlombaan yang dilakukan pada hari kemerdekaan sehingga peserta didik di lingkungan sudah mengenal dan mempermainkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari Kak Sopian. Kemudian dari saya sendiri, untuk praktek RTL kemarin dapat berjalan dengan lancar. Dari pihak sekolah dan rekan sejawat sangat mendukung untuk kegiatan ini. Kemudian tantangan dalam tindak lanjut terkendala dalam jadwal yang bertentangan dengan kegiatan semester karena mulai minggu depan sudah mulai masuk ke penilaian akhir semester. Solusinya untuk tindak lanjutnya yaitu selalu berkoordinasi dengan pihak kurikulum dalam kelanjutan jadwal program tersebut. Itu dari saya untuk rencana tindak lanjutnya. Kemudian lanjut dari Kak Muhammad Arlan. Kombel sangat antusias mengikuti presentasi kegiatan program rencana tindak lanjut tersebut. Kemudian memberikan tanggapan positif program ini, harapannya bisa berlanjut pada semester kedepannya agar bisa menjadi budaya positif di sekolah. Kemudian untuk tantangan dari Kak Arlan yaitu dalam kegiatan membutuhkan narasumber yang berbeda-beda agar bervariasi dan tidak membosankan atau monoton. Kemudian solusi yang disarankan yaitu berdiskusi dengan kepala sekolah dan bendahara untuk menganggarkan dana guna transportasi narasumber. Itu dari Kak Muhammad Alan. Kemudian dari Kak Anggi, praktek yang telah dilaksanakan rencana tindak lanjut berjalan dengan lancar. Tanggapan dari Bapak Ibu guru mendukung program yang sudah dibuat. Harapan dari sekolah adalah kegiatan ini berjalan secara kontinu atau terus-menerus. Untuk tantangannya dari Kak Anggi adalah kegiatan yang ada di sekolah padat, jadi harus selalu berkomunikasi dengan sekolah untuk mencari waktu yang tepat kegiatan tindak lanjut ini.
Kemudian solusi yang ditawarkan dari pihak sekolah dari Kak Denny, yaitu solusinya selalu berkomunikasi dengan sekolah terkait waktu pelaksanaan rencana tindak lanjut tersebut. Demikian dari kegiatan diskusi kelompok 3 itu hasilnya. Mungkin ada tanggapan, tambahan, atau yang lainnya dari kakak-kakak semua, dipersilahkan. Itu Kak Apra, saya kembalikan ke Kak Apra. Oke, terima kasih Kak Rahmat yang sudah menyampaikan umpan balik terkait dari RTL-nya Kak Sofian, Kak Rahmat, Kak Denny, dan juga Kak Arlan yang sudah menyampaikan bahwasannya tadi ada beberapa tantangan, juga ada tawaran dari solusi. Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada tanggapan dari kelompok 1 atau 2 untuk kelompok 3 ini, mungkin ada yang mau menambahi, memberikan umpan balik kembali. Memberi umpan balik atau penguatan kembali untuk kelompok 3 ini, mungkin ada boten kakak-kakak dari kelompok 1 atau 2, kalau tidak silakan angkat jempolnya kakak-kakak, emot jempolnya. Kita lanjutkan ke kelompok 2. Oke, Kak Valen dari kelompok 2 ready, udah. Dari Kak Taufik kelompok 1 ready. Oke, lanjut kelompok 2, kami persilakan kepada Kak Valen, Kak Fikri, Kak Saiful, dan Kak Zuga untuk bisa mempresentasikan. Monggo. Monggo Mas Fikri. Oh, Pimpah kalah dhewe jenengan presentasi. Oke, siap. Oke, terima kasih atas waktunya, Kak. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pertanyaan pematik tadi dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Kak Valen, Kak Yoga, sama Kak Saiful. Untuk yang pertama itu dari saya, bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan. Jadi untuk permainan tradisional atau RTL yang saya ambil itu berjalan lancar dan memaksimalkan waktu yang ada. Terus apakah mendapat dukungan? Anggota komunitas belajar di sekolah saya itu sangat mendukung. Untuk tantangannya, yang pertama itu waktu penyampaian presentasi kemarin, itu keterbatasan waktu dan peserta karena bersamaan dengan jam mengajar. Terus yang kedua, motivasi dan minat siswa untuk mengikuti kegiatan. Karena kebanyakan siswa saya itu juga kurang tahu untuk permainan gobak sodor sendiri itu. Terus yang ketiga, cuaca karena memasuki musim penghujan. Terus untuk solusinya, untuk solusi yang pertama tadi membuat catatan, terus dibagikan kepada anggota kombel yang tidak bisa hadir, atau nanti filenya bisa dibagikan ke rekan-rekan guru. Untuk yang kedua, untuk meningkatkan motivasi dan minat siswa terhadap permainan gobak sodor, nanti saya mungkin berdiskusi dengan yang mengampu olahraga yang lain, guru yang mengampu olahraga yang lain, untuk memberikan materi gobak sodor waktu pelajaran itu. Jadi biar siswa tahu, oh asiknya gobak sodor itu kayak gini. Terus yang ketiga, untuk pelaksanaannya untuk menghindari hujan mungkin bisa dilaksanakan di pagi hari. Jika di pagi hari hujan nanti bisa dijadwalkan ulang. Untuk dari Kak Valen, rencana tindak lanjutnya berjalan dengan lancar, dengan waktu secepat-cepatnya dan tempo sesingkat-singkatnya, udah kayak proklamasi. Terus yang kedua, sangat mendapat dukungan dari semua pihak sekolah. Terus tantangannya pada saat mau presentasi terkendala teman-teman kombel yang mempunyai jam mengajar. Terus untuk solusinya dijadwalkan dari tim wakil kepala sekolah dan kurikulum, dan berkomunikasi dengan teman sejawat, rekan sejawat yang tidak mempunyai jam mengajar. Untuk dari Kak Yoga berjalan dengan cepat karena dikejar waktu mengajar. Terus sangat mendapat dukungan dari berbagai guru. Terus tantangannya saat presentasi
keterbatasan waktu karena berbarengan dengan jam mengajar. Terus solusinya, guru kombel yang belum paham diberikan file RTL yang dipresentasikan tadi. Untuk dari Kak Saiful berjalan dengan baik dan lancar, serta terdapat sedikit kendala karena sedikitnya waktu yang dimanfaatkan untuk menyampaikan RTL. Terus untuk dukungannya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak sekolah, dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, serta masyarakat di lingkungan sekolah. Untuk tantangannya, keterbatasan waktu dan jadwal, kemampuan peserta didik dalam mengorganisir kegiatan masih kurang. Terus penyampaian RTL pada jam pembelajaran berlangsung sehingga beberapa guru tidak bisa hadir dalam penyampaian RTL. Terus untuk solusinya, mengagendakan dan menjadwalkan dengan matang. Terus yang kedua, solusi mempersiapkan secara teliti dan memberikan bimbingan terstruktur kepada siswa dan guru. Yang ketiga, koordinasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan wakil kepala sekolah kurikulum yang mengagendakan kegiatan tersebut. Mungkin itu Kak yang bisa kelompok kami sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu, kakak-kakak yang lain. Kalau tidak ada, saya tutup. Saya kembalikan ke Kak Aprah. Monggo Kak. Oke, terima kasih Kak Fikri yang sudah menyampaikan terkait umpan balik dari rekan-rekan sejawat atau kepala sekolahnya. Dari tadi anggota kelompoknya yaitu Kak Valen, Kak Fikri sendiri, Kak Saiful dan Kak Zuga dalam di sini yaitu umpan balik. Langsung saja karena tidak ada yang memberikan masukan ikan gabus lebih cepat lebih bagus, monggo langsung Kak Muhammad Taufik kami persilahkan dan teman-teman. Open mic dulu Kak Taufik, ngapunten. Ya, Mas. Kok Mas. Mbak Fitri, ayo. Wah, hilang kabeh bolo kuwi. Oke. Waduh. Ikan sepat ikan gabus. Oke. Mbuh Bus ini ya. Dari kelompok 1 yang terdiri dari Kak Siswanto, Kak Dwi Fitrianingsih, Kak Tarmi sama saya sendiri Muhammad Taufik. Jadi dari Pasis dulu, bagaimana praktik rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu lakukan? Kendalanya sama seperti teman-teman yang lain, di teman-teman kombel yang sibuk mengajar dan menyelesaikan tugas yang lainnya. Terus dukungannya dari teman-teman kombel dan sekolah itu sangat mendukung dari semua pihak sekolah. Terus tantangannya yaitu tidak semua bisa mengikuti presentasi RTL. Terus kemudian solusi yang ditawarkan menjadwalkan jauh-jauh hari agar semua bisa mengikuti paparan RTL. Dari Kak Fitri, praktik RTL berjalan dengan sedikit kendala. Terus dukungan dari sekolah dan semua pihak. Kemudian tantangan dari RTL-nya, presentasi terkendala karena teman-teman bersamaan dengan jam mengajar. Untuk solusi yang ditawarkan yaitu membuat jadwal agar kedepannya semua kombel bisa mengikuti. Dari Kak Tarmi, rencana RTL saya buat berjalan dengan baik. Terus dukungan dari sekolah mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak yang ada di sekolah. Kemudian tantangannya ada salah satu guru tidak bisa mengikuti karena ada kuliah. Terus kemudian solusi yang ditawarkan yaitu menyusul jadwal agar kedepannya semua kombel bisa mengikuti. Dari saya sendiri,
Yang pertama untuk presentasi dilaksanakan dengan beberapa pihak tidak bisa mengikuti presentasi saya dari kombelnya karena nggih berbenturan dengan jam mengajar. Terus sekolahan mendukung dan ada teman kemarin yang menyarankan kalau bisa permainan tradisional seperti bakyak dan sebagainya itu dimasukkan dalam pembelajaran agar permainan tradisional tersebut tidak cepat hilang atau anak-anak mungkin bisa masih ingatlah dengan permainan tradisional. Untuk tantangannya yaitu seperti Kak Rahmat dan Kak Valen tadi, ada beberapa teman kombel yang tidak bisa mengikuti karena berbenturan dengan jam mengajar. Soalnya eh, jamnya itu banyak-banyak lah gitu. Terus solusinya dari beberapa kombel yang bisa mengikuti, jadi cuma diambil yang bisa saja, terus dibantu dengan teman sejawat dari PJOK SMA Negeri 1 Klaten. Seperti itu Kak Apra, saya kembalikan lagi. Kalau teman-teman ada yang ingin ditambahkan atau memberi masukan, saya persilahkan. Oke, kalau tidak ada Kak Taufik, saya lanjut kita Kak Taufik. Atau ada dari kakak-kakak yang mau menambahkan terkait dengan umpan balik ini tadi dari hasil kakak-kakak sudah diskusikan, bahwasanya intinya dari setiap rencana terkait rencana tindak lanjut atau program itu saya menangkap, saya mengerucutkan dari solusinya yaitu harus selalu koordinasi dan komunikasi. Leres mau buatan kakak-kakak? Silakan angkat jempolnya kalau leres. Oke. Harus selalu koordinasi dan komunikasi dan juga kolaborasi agar dari rencana, namanya juga rencana ya Kak, itu bisa tercapai atau terwujud dengan kegiatan implementasi atau aksi nyata dari kakak-kakak biar bisa memberikan pengalaman berharga kepada siswa, biar siswa tersebut itu selalu ingat bahwasanya pernah dalam pembelajaran dari Pak atau Pak Guru Taufik, Pak Guru Denny, dan Bapak Ibu Guru yang lainnya. Itu mungkin dari RTL ada yang mau didiskusikan kakak-kakak. Kalau saya lihat dari kakak-kakak kemarin banyak mengambil ke tradisional, memodifikasi dari tradisional atau itu mungkin dari itu mungkin kakak-kakak ada yang perlu disampaikan, Boten? Kalau tidak silahkan ketik angka 1, kalau ada silahkan ketik angka 2 kakak-kakak di kolom chat. Oke, kakak-kakak, Kak Fitri ready ini. Senyum-senyum ini Kak Fitri. Nyenyum Kak Mama Topik, harus diskusi dari perang kayaknya. Oke, dari tadi kakak-kakak sudah berbagi umpan balik terkait dengan RTL-nya kemarin, dari Kak Tarmi terkait Abu Sega, anak butik itu tadi buah hati kita, buah hati kita dari TK-nya bugar sehat dan bahagia. Dari Kak Fitri terkait dengan bahagia bugar dengan permainan tradisional, dari Kak Sis Wanto, dari Kak Valentino dan yang lainnya, saya tidak usah mengulangi satu persatu. Yang penting rencana dari kakak-kakak semoga bisa diimplementasikan. Paling tidak kakak-kakak sudah bisa merencanakan suatu rencana tindak lanjut. Oke kakak-kakak, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan
yaitu terkait dengan pengantar bukti karya kakak-kakak. Mohon izin kakak-kakak, saya izin share screen lagi terkait dengan pengantar bukti karya yang menjadi tugas akhir dari kakak-kakak di dalam kegiatan PKG PJOK. Saya mengingatkan kembali kepada kakak-kakak semuanya, bahwasanya kakak-kakak jangan lupa untuk melengkapi tugas yang sudah saya share, yang kemarin saya tagih. Mohon izin yang belum lengkap mohon dilengkapi, dan bila mana tugasnya yang diupload itu salah, mohon maaf, harus sesuai kakak-kakak biar nanti sesuai dengan rubrik penilaiannya. Oke kakak-kakak, saya lanjutkan. Setelah tadi umpan balik terkait dengan rencana tindak lanjut, kita masuk ke bukti karya di platform Merdeka Mengajar atau PMM untuk kegiatan diseminasi PKG PJOK ini kakak-kakak. Di sini selanjutnya topik pembahasan di mana alur aktivitas bukti karya PKG PJOK dan mengunggahnya bukti karya di PMM. Langsung saja, alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK tahun 2024 dari revisi terbaru. Di sini kakak-kakak, perjalanan peserta program ini seperti yang kemarin saya juga sudah menyampaikan, kakak-kakak pernah menyampaikan dalam awal pembelajaran ini, kalau tidak salah itu bulan September, kalau tidak September itu awal-awal itu, dan juga kegiatan Oktober saat kegiatan luring, bahwasanya kita sudah sampai hari ini terkait dengan persiapan unggah dokumentasi bukti karya. Di sini nanti kakak-kakak dari awal minggu 1 sampai ke 5 kita sudah materi orientasi dan belajar asinkronus dan juga tatap maya, belajar mandiri dan juga tatap maya dari modul 1.1 sampai modul 1.6, dan juga sudah kemarin memulai di tatap maya awal itu adalah 2.1 terkait pembelajaran yang efektif kakak-kakak semuanya. Setelah itu kita masuk di minggu ke-6, kita kurang lebih 7 hari, dari hari Minggu sampai hari Sabtu kita melakukan kegiatan tatap muka atau luring di SMK Negeri 3 Klaten. Di situ kita belajar di modul 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, dan 2.5. Bagaimana terkait dengan komponen kebudayaan dari SEM, Sport Education Model, semoga menjadi bekal kakak-kakak. Dan juga setelah itu kita lanjutkan di minggu ke-7 dan sampai dengan minggu ke-10 ini kakak-kakak, ini sudah minggu ke-9 dari ini kakak-kakak sudah masuk kemarin di modul 2.6 dan juga modul 3 terkait dengan komunitas belajar di sekolah atau dalam sekolah. Dan juga ini tadi kita sudah menyelesaikan terkait umpan balik, terkait dari umpan balik rekan-rekan kakak-kakak di komunitas belajarnya sudah sharing juga dengan satu kelompoknya, berbagi pengalaman terkait ini tadi, yaitu RTL atau umpan balik RTL. Selanjutnya kita akan masuk di unggah dokumentasi atau bukti karya nanti di PMM. Di sini kakak-kakak nanti kakak-kakak akan melakukan upload atau mengunggah dokumentasi bukti karya. Itu kakak-kakak selanjutnya, di mana kakak-kakak sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK ini, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Serta menjadi syarat salah satu prasyarat kelulusan dalam program PKG PJOK ini, di mana bukti karya adalah produk orisinal atau original
dari kakak-kakak sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat, wajib nggih kakak-kakak, wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi dari fasilitator. Sampai sini kakak-kakak ada yang perlu ditanyakan? Kalau sudah paham, silahkan angkat emot jempolnya kakak-kakak. Oke, Kak Rahmat, Kak Taufik, dan Kak Valentino jempolnya bareng-bareng jejer-jejer. Ini terima kasih. Dan kakak-kakak yang lain, kita lanjut. Di sini kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya kakak-kakak. Yang pertama, untuk karya video nih kakak-kakak, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Tuh, mungkin untuk karya video nggih, seumpama video pembelajaran yang kakak-kakak kemarin lakukan atau mau ambil video lagi dari pengalaman pembelajaran di PKG ini, makanya kemarin kakak-kakak dalam kegiatan mengambil video saya sarankan untuk diambil yang paling bagus. Selanjutnya, kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon, bila mana kakak-kakak itu mengambil referensi, cantumkan kredit atau sumber referensi karya kakak-kakak. Jadi bukan merupakan hasil plagiasi nggih kakak-kakak dari karya orang lain. Silahkan dari memang hasil karya dari kakak-kakak. Selanjutnya yaitu video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Bila mana kakak-kakak nanti mengambilnya, menguploadnya bukti karya adalah video pembelajaran, otomatis kakak-kakak akan mengambil video dari peserta didik nggih. Dari di situ nanti kakak-kakak wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Jadi nanti akan ada surat persetujuan atau surat pernyataan. Nanti bila mana kakak-kakak menguploadnya berbentuk video terkait dengan bukti karya ini. Selanjutnya, mungkin dari kriteria dan ketentuan ini penambahan bukti karya ada yang ditanyakan kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak juga sudah sering toh mengupload di LMS, mohon maaf, di PMM. Apakah sudah pernah mengupload di PMM terkait dengan bukti karya kakak-kakak di PMM-nya? Adakah yang sudah pernah? Kalau sudah pernah silahkan ketikkan angka 1 kakak, kalau sudah pernah mengupload bukti karya di PMM. Karena di PMM kan kemarin diinstruksikan untuk juga mengikuti pelatihan-pelatihan biar mendapatkan sertifikat. Nah, itu mungkin kakak-kakak sudah adakah yang pernah mengupload bukti karya? Monggo, bisa diketikkan di kolom chat. Kalau sudah 1, kalau belum ketikkan angka 0. Oh 2 mandaan ini. Angka 0 aja kak, belum kok. Udah 2 berarti. Oke, berarti belum. Oke, mungkin kakak-kakak yang lain sudah atau belum? Kak Denny sudah? Oke, Kak Denny sudah. Oh, tenang ya. Berarti Kak Denny sudah berpengalaman. Kak Tarmi belum, Kak Sis belum. Kak Valen songo adaan. Wah, hebat tenan iki. Kak Saiful sudah. Oke. Kak Sofian belum, Kak Dwi Fitrianingsih belum, Kak Fikri belum. Kak Rahmat sudah atau belum ini? Laptopnya lagi ngeheng kak. Sing Ngopo lagian?
yang full anu tenan Kak Muhammad Taufik iki hebat tenan sakniki. Akhir-akhir setelah tatap muka iki kadase nek bar Sidorejo, bakmi Sidorejo kaya terus mie ayam Sidorejo gas terus nih. Oke, saya lanjutkan nggih Kakak-kakak. Setelah saya observasi ternyata Kak Denny dan Kak Saiful sudah. Alhamdulillah nanti bisa kita sharing terkait dengan bukti karya ini biar kakak-kakak bisa memenuhi tugas akhir di sesi akhir dalam pembelajaran PKG PJOK ini. Selanjutnya alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK kakak-kakak. Di sini nanti kakak-kakak akan melihat di LMS yaitu nanti semua modul sama nggih. Nanti di bagian bawah ada bukti karya kakak-kakak. Bukti karya, nanti kakak-kakak peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Unggah draft bukti karya menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Jadi nanti kakak-kakak bisa mengunggahnya, draft bukti karyanya. Terus refleksi bukti karya mengikuti sesi virtual. Ini nanti kita di sesi akhir itu refleksi bukti karya kakak-kakak. Nanti di sini kakak-kakak adalah 1 JP. Itu tatap maya dari program PKG yang terakhir. Nanti tanggal 26 hari Selasa. Di hari tenang untuk pilkada serentak. Selanjutnya, yaitu berbagi bukti karya. Yang terakhir yaitu umpan balik penyelenggara. Ini, di sini refleksi bukti karya mengikuti virtual jelas kakak-kakak ini tanggal 28 berbagi bukti karya, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan di PMM. Jadi kakak-kakak nanti setelah mengupload di PMM bukti karyanya, nanti silahkan diupload di berbagai bukti karya ini. Tapi sebelum itu kakak-kakak adalah mengunggah draft bukti karya. Selanjutnya kakak-kakak, di sini unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nanti kakak-kakak untuk itu, jadi kakak-kakak nanti mulai mengunggah bukti karya dengan mengakses bagian menu bukti karya dalam pada halaman LMS diseminasi PKG PJOK seperti yang tadi saya sudah bukakan kakak-kakak, ketikkan di slide kami tadi. Terus kakak-kakak perhatikan periode pengumpulan unggah. Pastikan Anda telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK sebelum mengunggah draft produk bukti karya. Kakak-kakak nanti bila mana mengupload video di dalam apa itu bukti karyanya, silakan kakak-kakak di sini nanti untuk bisa membuat surat pernyataan lembar persetujuan dari peserta yang ditandatangani nanti yaitu dari kakak-kakak dan juga kepala sekolah. Itu kakak-kakak mungkin untuk ini dan saya akan lanjutkan sebentar kakak-kakak. Nanti untuk surat bukti karya atau lembar pernyataan ini bila mana kakak-kakak nanti mengambil gambar, mengambil video itu atau mengambil foto yang menampakkan siswa, nanti kakak-kakak untuk bisa membuat surat pernyataan. Nanti di sini sudah ada Kak. Nanti tinggal kakak-kakak make copy. Jadi biar nanti filenya buatnya bisa ke download. Selanjutnya, nanti ini menyertakan lembar pernyataan peserta PKG PJOK. Nanti di sini dengan menandatangani formulir ini, jadi dicentang kakak-kakak, saya menyatakan bahwa saya telah
memberikan informasi kepada peserta didik atau kepala sekolah dan bla 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 bla. Terus saya menyatakan bahwa bukti karya yang saya unggah dalam rangkaian program pengembangan PJJ ada produk orisinil atau orisinil dari kakak-kakak. Jadi bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari, bila mana kakak-kakak itu plagiasi atau plagiat dari bukti karya kakak-kakak yang lain, kakak-kakak bersedia jika bukti karya dihapus dari PMM dan menerima konsekuensi. Nanti ditandatangani di sini kakak-kakak oleh kepala sekolah dan juga kakak-kakak sendiri. Gitu, paham kakak-kakak? Kalau paham silahkan ketikkan emot jempol kakak-kakak. Oke, setelah itu kakak-kakak mengupload lembar yang sudah dilengkapi, ditandatangani dengan format PDF kakak-kakak. Lembar bisa diunduh di LMS di tautan tadi. Selanjutnya kakak-kakak pemilihan kategori bukti karya bisa praktek baik. Di sini pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF atau video. Bisa juga praktek pembelajaran. Di sini proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF. Bisa dengan video, bisa dengan PDF kakak-kakak bukti karyanya, dan juga kakak-kakak nanti untuk atau bisa dengan RPP. Tapi kalau bisa ya yang lebih menarik adalah video kakak-kakak. Pemilihan bukti karya monggo nanti kakak-kakak. Selanjutnya kakak-kakak unggah draft bukti karya di LMS kategori praktek baik. Monggo nanti unggah draft kakak-kakak. Bukti karya bisa di kategorinya yaitu praktek baik. Pilih bentuk karya dari video atau PDF. Lengkapi judul bukti karya dan tambahkan hashtag PKG PJOK guru belajar, murid belajar. Berikan deskripsi singkat terkait produk bukti karya kakak-kakak. Selanjutnya, pilih jenjang yang diinginkan. Apabila Anda memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan. Nanti disesuaikan ya video ini kakak-kakak atau materinya yang menjadi bukti karya. Bila mana di SD berarti kelas 1 sampai kelas 6. Bila mana SMP kelas 7 sampai kelas 9. Dan seterusnya bila mana SMA yaitu kelas 10, 11, dan 12. Pilih salah satu kakak-kakak atau bisa mencakup dari materi tersebut. Selanjutnya, pilih temanya kakak-kakak. Apabila memilih jenjang tertentu maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas. Sudah. Pilih tema bukti karyanya. Tadi temanya bisa nanti temanya kakak-kakak pilih sarprasnya terkait bukti karya Anda. Sarpras apa yang digunakan. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Jadi kakak-kakak kalau mau mengupload bila mana mengambil dokumentasi baik itu foto maupun video yaitu berhak wajib yaitu membuat surat persetujuan dari siswa tadi dengan tanda tangan kakak-kakak dan juga kepala sekolah. Klik kumpulan untuk mengunggah draft bukti karya. Selanjutnya bisa dengan kategori praktek baik, bisa dengan kategori pembelajaran, bisa ini sama atau bisa juga dengan kategori RPP atau modul ajar. Sama, hampir sama. Kakak-kakak ada 3 tadi. Monggo nanti kakak-kakak silahkan yang dipilih yang paling nyaman, paling mudah, dan juga paling orisinil dari tugas kakak-kakak semuanya. Itu kakak-kakak sama nggih, unggah lembar persetujuan, konfirmasi unggah draft karya di LMS setelah Anda selesai mengisi semua data,
untuk mengunggah bukti karya, klik kumpulkan untuk konfirmasi bahwa bukti karya yang dikumpulkan sudah sesuai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Bukti karya Anda disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Nah, jadi itu nanti kakak-kakak silahkan diupload bukti karya dari kakak-kakak. Bila mana nanti dalam tampilan di LMS, konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS, bisa jadi itu sedang ditinjau. Setelah Anda melakukan konfirmasi, statusan unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Jadi nanti kakak-kakak kalau sudah mengupload bisa nanti saya tinjau, saya validasi. Di sini kakak-kakak, fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan serta sesuai dengan rubrik validasi. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu, dilanjutkan meminta validasi kepada fasilitator. Sebaliknya, kakak-kakak, bila mana jika bukti karya yang dinyatakan sudah sesuai nanti di LMS, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Mohon cek secara berkala hasil validasi di LMS oleh nanti divalidasi oleh fasilitator di LMS. Itu kalau ini tampilan perlu diperbaikan, apabila perlu perbaikan, perhatikan umpan baliknya, ada umpan balik apa di situ, nanti monggo kakak-kakak disesuaikan. Selanjutnya, bila mana perlu perbaikan, itu nanti itu. Bila mana lulus validasi, apabila hasil bukti karya Anda telah lulus validasi dari fasilitator, maka akan Anda mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya Anda lulus validasi. Selamat, bukti karya telah lulus dalam proses kurasi. Di sini nanti selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Menunggu terbit, nanti tampilannya juga sama. Terus lihat bukti karya. Itu mungkin Anda hanya perlu menunggu bukti karya Anda diunggah secara otomatis oleh sistem ke PMM. Dari sudah integrasi, Anda juga dapat melihat umpan balik apabila fasilitator memberikan catatan khusus. Kakak-kakak, setiap kegiatan, setiap pekerjaan kakak-kakak pasti saya beri umpan balik itu, entah terima kasih, entah itu tetap semangat, nanti monggo kakak-kakak bisa dikoreksi di setiap tugasnya. Mungkin kalau tidak saya beri umpan balik berarti ada yang terlewat, tapi saya usahakan untuk semua adanya umpan balik. Itu kakak-kakak, apabila bukti karya sudah berhasil terbit, maka Anda dapat klik lihat bukti karya untuk melihat tampilan yang sudah diunggah di PMM. Nanti sudah terintegrasikan. Di sini, bagaimana cara membagikan bukti karya? Kakak-kakak mungkin sudah biasa, tapi ini saya ulangi kembali, cuma mengingatkan kembali. Buka menu bukti karya pada PMM. Selanjutnya pilih karya kakak-kakak dan pastikan kakak-kakak telah mengunggah karyanya. Buka kategori karya Anda yang ingin dibagikan. Pilih karya Anda yang telah berhasil diunggah. Cari tombol bagikan karya ini. Seperti kalau kita WA itu, atau ini tandanya. Dan juga untuk kebutuhan PPKGP-JOK, gunakan opsi salin lainnya untuk ditautkan di LMS. Nanti salin link di sini, salin link untuk ditautkan. Nanti akan ada di LMS, tadi kan ada di LMS, tampilan awal tadi. Nanti silahkan tuliskan linknya itu, nanti dituliskan jawaban ini kakak-kakak. Seperti kalau kakak-kakak berkomentar di materi
belajar mandiri. Nanti setelah kakak-kakak bukti karya PM, peserta perlu melampirkan tautannya di sini. Mungkin sampai sini kakak-kakak ada yang ditanyakan? Kalau tidak, silahkan angkat jempolnya kakak-kakak. Nah, bukti karya mungkin kakak-kakak sudah biasa karena sudah yang penting di bukti karyanya ini nanti adalah ketika mengikuti PKG PJOK. Oke, Kak Rahmat sudah, Kak Deni oke. Lanjut gini. Tanya jawab. Mungkin ada yang perlu ditanyakan kakak-kakak dari ini tadi terkait bukti karya. Monggo, ada kriteria 3 tadi. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan terkait dengan tugas bukti karya ini ya kakak. Kak izin mau rapat dulu. Oke, ini ketua koordinator P51 itu sibuknya full ini. Kak Valen luar biasa. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan kakak-kakak terkait bukti karya? Kayaknya udah aman ya Kak Deni. Aman Kak Deni, Kak Rahmat, Kak Topik, Kak Sofyan? Nanti bisa diambil dari video atau dari karya kakak-kakak, monggo. Yang penting dari konteks PKG ini, jangan keluar dari konteks PKG nanti daripada nanti saya validasi, saya kembalikan. Ini tidak mengulang kembali. Apapun itu bukti karya kakak, yang penting bukti karya kakak. Jadi yang orisinal, yang memang menjadi bukti dari kakak-kakak sendiri. Itu mungkin dari saya pengantar mungkin Kak. Dan di sini nanti kakak-kakak ketika bila mana kakak-kakak mengupload link YouTube, menautkan link YouTube, itu pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube Anda. Dipastikan nanti linknya bila mana mengupload YouTube itu di YouTube silahkan pakai akunnya kakak-kakak, nggih. Jadi jangan menggunakan akun yang lain. Kalau bisa menggunakan YouTube-nya itu akun Belajar ID kakak-kakak. Selanjutnya, pastikan video tidak di-setel untuk pribadi. Tapi, klik bagian share pada bagian bawah video. Nanti kakak-kakak, maksudnya di sini, dari pastikan video tidak di-setel untuk pribadi ini tidak untuk kakak-kakak, tapi buka untuk umum. Biar nanti yang sama yang mau melihat bukti karya kakak-kakak itu bisa melihat. Setelah itu klik share dan salin biar kalau mau berbagi. Selanjutnya lah ini nanti bila mana kendala ini mungkin tidak dibuka untuk video ini di-setel untuk pribadi, tapi untuk di-setel untuk semuanya. Jadi kakak-kakak jangan di-setel hanya untuk pribadi. Nah, nanti kalau bila mana kesulitan, nanti masuk di studio YouTube kakak-kakak di akun YouTube-nya, dari akunnya kakak-kakak, terus nanti di sini pilih video yang ingin diubah visibilitasnya, kemudian klik privat pada kolom visibilitas. Pilih publik, lalu klik publish. Jadi nanti langsung berubah dari privat ke publik kakak-kakak. Bila mana kendala juga terkait video tidak tersedia, kendala video tidak tersedia dapat menjadi karena masalah hak cipta atau copyright pada video di channel YouTube. Masalah ini biasanya terjadi jika pemilik video mengunggah latar musik yang memiliki hak cipta. Jadi mungkin kakak-kakak nanti silakan yang seorisinal mungkin mawon. Terus di sini nanti juga YouTube mempunyai kebijakan masing-masing. Itu kakak copyright kalau bisa yang orisinil. Itu kakak-kakak mungkin dari terkait ini karena sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya di sesi akhir ini ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Mungkin dari kakak-kakak. Tidak ada? Aman? Aman, nggih? Kak Topik? Oke, Aman, Kak.
Monggo, monggo, Kak Muhammad Arlan, Presiden. Terima kasih untuk waktunya, kakak-kakak semuanya. Mohon izin bertanya terkait dengan pelaksanaannya itu ada batas waktunya atau tidak, Ge? Terus nanti untuk kegiatan itu, kegiatan yang diupload itu hanya video, materinya itu terkait apa saja gitu loh, Kak. Maksudnya seperti yang kemarin yang diupload, dikirimkan di video itu bisa nggak diupload di situ? Terima kasih, gitu saja. Oke, kakak-kakak. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan batas terkait unggah draft bukti karya dari kakak-kakak nanti paling tidak sampai tanggal sebelum 26 ya kakak-kakak, karena tanggal 26 kita sudah melakukan refleksi bukti karya. Jadi diusahakan sampai tanggal sebelum 26, karena tanggal 26 adalah refleksi bukti karya. Itu Kak Arlan, paham nggih yang pertama? Oke. Terus yang kedua terkait bukti karya tadi sudah saya sampaikan terkait dengan bisa video praktek baik dari kakak-kakak, bisa video praktek pembelajaran dari kakak-kakak dan juga RPP Modulajar. Bila mana dengan mau menggunakan video kemarin, kakak-kakak juga monggo dipersilakan. Yang penting itu adalah orisinil kakak-kakak sendiri. Kalau ngupload video, silahkan kakak-kakak nanti membuat surat persetujuan seperti ini. Saya tampilkan, nggih. Biar nanti dengan download di LMS. Bentar, saya udah tampil belum? Nah ini kakak-kakak, ini adalah bukti karya lembar pernyataan peserta PKG PJUK. Nanti silahkan di kakak-kakak dibuka di LMS-nya, lembar pernyataan peserta PKG bila mana kakak-kakak mengupload video, yaitu mengambil gambar anak berupa foto maupun video dan penafian produk bukti karya. Nanti kakak-kakak silahkan lengkapi di sini, yaitu nama peserta instansi, tahun pendidikan PKG, jenis bukti karya yang dipilih, nama sekolah, nama kelompok peserta didik, bila mana kelas, pada tahun pelajaran berapa, tanggal pengambilan video. Nanti jangan lupa kakak-kakak juga menandatangani formulir ini diisi di centang, dan juga nanti tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, silakan kakak-kakak nanti tanda tangan di sini sebagai nama peserta PKG PJUK dan juga nama kepala sekolah dan tanda tangan stempel basah. Itu mungkin Kak Arlan dari kriteria tadi bisa berbagai praktek baik. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi atau enggak selain Kak Muhammad Arlan? Untuk batas akhir saya kasih batasan sampai Senin malam gitu nggih. Jadi nanti 1 minggu. Nanti kita hari Selasanya yaitu refleksi. Refleksi terkait dengan bukti karya ini. Nanti setelah itu kita tinggal nagih aja tugas-tugas yang belum, karena kemarin ada yang belum kakak-kakak. Kadang ada juga yang salah kamar mengupload tugasnya. Jadi mohon maaf kadang saya japri untuk kakak-kakak karena biar dilengkapi. Itu mungkin ada lagi selain Kak Muhammad Arlan? Monggo. Kalau tidak silahkan ketikkan angka 4 kakak-kakak. Di kolom chat kalau masih ada yang ditanyakan ketikkan angka 1. Pulau balik ini.
Oke, Kak Rahmat 4, Kak Fitri 4. Oke, berarti sudah nggih. Oke, karena kakak-kakak sudah paham semuanya terkait dengan umpan balik tadi, yaitu terkait RTL dan juga pengantar dari bukti karya di PMM. Jadi mungkin saya cukupkan sekian dari pertemuan pembelajaran kita. Tidak terasa sudah 2 JP, malah ini 2 jam lebih kita sudah berdiskusi, bertatap maya pada kesempatan siang menjelang sore hari ini. Marilah kita tutup dengan berdoa. Tadi dibuka doa oleh Kak Valentino Yuda Prakoso karena hari ini itu izin rapat tadi di jam 13.33 kita tutup dengan berdoa. Monggo Kak Rahmat mohon izin untuk memimpin doa biar untuk kegiatan pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Afra. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapat pada siang hari ini bermanfaat bagi kita dan terutama bagi peserta didik. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Afra. Saya kembalikan ke Kak Afra. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Kak Sopyan baru ngetekan 4. Kenapa Kak? Sinyalnya apa mandek ya Kak Sopyan? Semoga dengan doa penutup hari ini kita selesai kegiatan pembelajaran dapat bermanfaat, pulang dalam kegiatan pembelajaran dan juga kondur dari kantor masing-masing beri keselamatan, kelancaran, kebahagiaan. Sebelum ditutup, kita monggo foto bersama. Gayanya mau gaya apa Kak Tarmi yang habis akreditasi ini biasanya? Oke, senyum. Yuk, kita. Kak Yoga yang jaketan monggo. Kasih senyum Kak Yoga. Kak Saiful kemana itu kok? Belum, gambarnya masih di warung saja. Oke, jejer toh. Oke. Kak, yang ambil siapa yuk? Ini gayanya Kak Tarmi gimana Kak Tarmi? Oh gini, yuk. Oke, 1, 2. Barengnya gini ya. 1, 2, 3. Bentar saya kirim teng grup dulu. Baru nanti saya foto gaya yang lain. Mungkin ada usulan gaya yang lain, yang penting tidak menandakan 1, 2, 3. Kayaknya Kak Denny mesti gini Ki. Ya Kak. Oke, nah ini nanti ada indikasi ada jari-jarinya ini Kak. Oke, gini semua, ikuti Kak Denny. Nanti yang screenshot saya, nggak apa-apa. Semua gini yuk. Kita parodo ke depan, nggih. Nah, ini Kak Muhammad Aran belum? Kak. Oke, saya tak senyum saja karena biar ambil 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Sehat selalu. Hari ini kita sudah mengumpan balik, jadi tidak refleksi, nggih. Mungkin sudah ini tadi bercerita refleksi terkait itu tadi semuanya. Jadi tidak kita refleksikan. Mungkin dari saya bila mana memandu 2 JP pada siang menjelang sore ini ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Abra. Ngantuk.